Bude masih sering lewat sini nggak Pak De? Ya pernah, tapi jarang. Soalnya kalau pulang istri saya sangat sedih, adanya nangis mulu, jadi kita nggak usah aja lah gitu. Iya. Nah itu Pak Camat sudah memberi saran, pihak hotel dan warga ini disuruh musyawarah dengan saya, Mbak. Yang baik musyawarah dibeli dengan harga sesuai. Tapi sampai sekarang ini, Mbak, belum ada kabar apapun dari pihak hotel atau warga ini. Nah sekarang tuh kita udah mau ke Bekasi nih Kang. Melihat rumah yang dihimpit sama hotel, jalan masuknya tuh cuma bisa lewat di Comberan. Nah itu sih Bil, pas gua ngeliat FYP gue nih di TikTok ya, kayak penasaran gitu. Makanya pas lo ngajak, kita coba yuk liputan ke sana. Jadi gue langsung, ayo gitu. Iya kan? Karena gue kepo banget Bil. Sama, Iya. gue juga penasaran sih. Soalnya mereka tuh udah 3 tahun kasus ini, tapi belum ada titik terang. Terus akhirnya si Pak De dan Bude yang punya rumah ini tinggalnya di warung satenya mereka. Pak Ngadenin atau biasa dipanggil Pak D ini tinggal dengan sang istri, Ibu Nur Hidayati di bilangan Pondok Gede, Bekasi. Keduanya terpaksa untuk tinggal di warung sate miliknya karena rumah mereka terhimpit oleh tembok hotel. Kami diberi kesempatan untuk bisa melihat secara langsung seperti apa keadaan rumah Pak Ngadenin yang hanya bisa diakses melalui got kecil. Nah, ini adalah jalan satu-satunya ya Pak De ya untuk masuk ke rumah Pak De. Dan ini kalau misalnya teman kumparan lihat, ini adalah hotel yang udah menutupi rumah masuk Pak De gitu ya. Betul ya. Ini Pak De berapa meter ya kira-kira lebarnya? Lebarnya ya 60-an senti, Mbak. 60 cm lah ya. Ya, sempit, Mbak. Iya, ini kalau hujan gimana Pak De? Walau kalau hujan ngeri sekali, Mbak. Tingginya bisa 1,5 meter, Mbak. 1,5 meter tuh berarti segini? Segini, Mbak, ini. Segini ya? Iya. Oh segini udah terendam segini? Iya. Oh. Ya, sangat bahaya dan Mbak. Apalagi kalau hujan itu kan, waduh. Iya. Udah. Berarti udah kerendam segini berarti otomatis Pak De udah nggak bisa ke sana ya? Iya, nggak bisa pulang, Mbak. Nah ini salah satu pipa pembuangan dari hotel. Betul, Mbak, betul. Oh ini dari pihak hotel ya berarti ya, punyanya Iya. hotel ya. Ya. Tapi walaupun apakah udah beroperasi belum sih Pak De sebenarnya? Sebelumnya belum, Mbak. Belum operasi. Memang saya dengar itu tahun 2021 akhir itu mau operasi. Tapi sampai sekarang kok ternyata masih sepi-sepi saja gitu. Berarti karena belum beroperasi, jadi mungkin ini juga belum dipakai kali ya Pak De ya untuk pembuangannya. Tapi kalau misalnya sudah beroperasi ya otomatis juga ini akan dipakai dan ya pembuangannya ke got ini ya berarti Pak De ya. Betul, Mbak. Ya ini juga cukup membahayakan ya untuk lintasan Pak De karena ini kan akses utama. Terus ini juga ada paku-paku gitu ya. Terutama kan Pak De juga udah cukup lansia, bisa dibilang lansia ya Pak De ya? Betul, Mbak, betul, Mbak, betul. Bude masih sering lewat sini nggak Pak De? Ya pernah, tapi jarang. Soalnya kalau pulang istri saya sangat sedih, adanya nangis mulu, jadi kita nggak usah aja lah gitu. Iya. Sampai di depan pintu masuk, saya dan tim kira ini sudah di rumah Pak Ngadenin. Ternyata belum. Jadi masuk rumahnya pun harus melewati rumah tetangga yang juga ikut terdampak. Pun sama dengan Pak Ngadenin, rumah tersebut juga sudah tak berpenghuni karena akses yang sulit dan tak layak lagi. Nah ini Mbak, tadinya tuh jalan saya dari dulu tuh sini Mbak. Dari luar sono, kurang lebih 10 meter. Mentok, ini rumahnya Bu Penny. Terus belok kiri, ini tadinya jalan, ini mengarah geser ke rumah saya. 3 tahun sudah Pak Ngadenin tak lagi tinggal di rumah ini.
Selain akses masuk yang sulit, keadaan rumahnya pun juga tak lagi layak huni. Atap dan bangunan lainnya mulai rapuh dan menua. Lalu Pak Ngadenin menceritakan kepada kami awal mula kasus ini bisa terjadi. Nah itu saya sudah beli, udah balik nama, terus kita memang jalan sudah diwakafkan, ya kita mau itu, dan itu udah musyawarah dari sebelum saya beli Pak. Tapi secara diem-diem kok jalan sama rumah punyaan Bu Soimah lagi dijual sama hotel, pihak hotel. Kalau kemarin hari Rebu tanggal berapa ya? Tanggal 4 atau gimana ini saya lupa Mbak. Itu pihak hotel, pihak camat sudah, Pak Camat sudah manggil kita antara hotel sama rumah ini kan rumah keluarga Mbak. Itu udah dipanggil sama ada camat, ada lurah, ada RW, RT Mbak. Nah itu Pak Camat sudah memberi saran pihak hotel dan warga ini disuruh musyawarah dengan saya Mbak. Yang baik musyawarah dibeli dengan harga sesuai. Kita jual, kita bisa beli lagi. Tapi sampai sekarang ini Mbak, belum ada kabar apapun dari pihak hotel atau warga ini. Boleh tahu nggak yang waktu dimusyawarahin itu berapa, dijualnya tuh berapa, dengan angka berapa per meternya? Ya kalau saya Mbak, sini soalnya sudah pasaran itu 15, jadi kita ya mintain 15. Walaupun cukup sulit untuk bisa masuk ke rumah Pak Ngadenin, tapi ternyata tak jarang juga ada oknum nakal yang mengambil perabotan rumahnya. Wajar saja, pintu keluar masuk rumahnya sangat terbuka dan dengan mudahnya orang bisa berlalu lalang tanpa sepengetahuan. Belasan tahun tinggal di rumah ini, Pak Ngadenin dan keluarga nggak luput dari yang namanya kenangan. Apalagi waktu sebelum rumahnya terhimpit, semua anak-anaknya kumpul dan tinggal di sana. Sangat bahagianya kalau bulan puasa Mbak, bisa sahur bersama, bisa buka bersama, bahkan sholat tarawih bisa jamaah. Aduh, itu Mbak kenangan saya yang sangat sampai sekarang masih melekat dalam hati saya Mbak itu. Waktu mulai bangun ini Mbak, ya bangun sudah kita terkurung tapi masih dibangun. Itu kan sering kita ini kan kejatuhan material tuh Mbak, yang sangat ngeri kadang, yang beratnya ada yang sekilo itu kan, kalau dari lantai 3 itu kan sangat miris Mbak itu. Itu malah saya nanya sama yang nutup kita namanya, Pak bagaimana ini Pak, saya sangat takut ngeri. Malah jawabannya begini Mbak, yang nutup kita ini, Haji kok dilawan gitu Mbak. Ya kita karena kita merasa orang kecil begini, ya udah saya sabar aja Mbak. Usai penelusuran ke rumah Pak Ngadenin, kami mencoba untuk datang dan menemui pihak hotel. Namun karena belum beroperasi dan pemilik dari hotel sudah meninggal, jadi tak ada satupun yang bisa dimintai keterangan. Hari terus berganti, bulan juga ikut mengikuti. Namun harapan Pak Ngadenin tetap sama, menemukan solusi yang terbaik, yaitu menjual rumah dan dibeli harga yang sesuai dengan harga pasar di lokasi tersebut. Semoga ada titik terang untuk Pak Ngadenin dan istri.